Kita akan lanjutkan di modul 4 berkaitan dengan gambar dengan menunjukkan contoh pada jurnal open access. Setelah kemarin pada segmen sebelumnya kita melihat beberapa catatan yang sebaiknya kita hindari dan kita perbaiki supaya karya tulis yang kita hasilkan akan lebih baik dan maksimal. Kita sekarang mencoba melihat inspirasi dari beberapa jurnal yang bisa diakses, yang open access, dan kita berusaha untuk mengikuti beberapa dan menyesuaikan dengan format penulisan dari karya tulis yang akan kita lakukan. Baik, kita lanjut. Jadi pada segmen berikut beberapa hal berkaitan dengan pelatihan atau tugas B sebelumnya kita menunggu untuk pengumpulannya, dan kita akan mencoba menunjukkan beberapa hal di sini dari open access jurnal. Di sini adalah contoh ilustrasi dari halaman di internet atau website berkaitan dengan jurnal open access atau artikel jurnal yang bisa dibuka secara bebas begitu. Ini contohnya mungkin dari IOP, dan kalau misalkan berkaitan dengan penelitian di geofisika mungkin ada kaitannya dengan peta geologi. Saya coba cari beberapa hal, dan kalau ada yang bagus atau relatif bagus kita akan coba lihat. Nah, di sini di dalam pencarian kita bisa melihat ada beberapa elemen atau komponen yang berkaitan dengan sumber pustaka, berkaitan dengan judul, penulis, kemudian nama jurnal, tahun penerbitan, mungkin volume, dan juga halaman, serta mungkin ada DOI atau DOI untuk keterangan dari artikel yang publish. Kita bisa cek beberapa hal. Nah, kenapa kita menggunakan jurnal open access atau yang bisa kita akses, bebas kita akses? Kita akan melihat ada istilah untuk Creative Commons Attribution. Jadi berkaitan dengan penggunaan beberapa hal di gambar atau dari artikel tersebut. Kita akan mencoba membahas sejenak berkaitan dengan Creative Commons Attribution. Jadi Creative Commons Attribution umumnya misalkan di jurnal ini di dalamnya ada simbol atau lambang seperti ini. Ya, secara umum ini adalah keterangan dari simbol ini, ada CC BY. Jadi ini ada maksudnya simbol ini. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan ini isi original dari pekerjaan dari suatu jurnal misalkan atau artikel ini berkaitan dengan Creative Commons Attribution 3.0 license, Creative Commons Attribution 3.0 license. Dari berkaitan dengan hal itu, setiap distribusi lebih lanjut atau distribusi lebih lanjut dari pekerjaan yang ada di dalam suatu artikel tersebut yang memiliki sisi BY seperti ini merupakan harus dijaga atribusinya kepada penulis-penulisnya, penulis atau penulis-penulisnya, dan juga judul dari pekerjaan, citasi jurnal, dan DOI atau DOI dari jurnal tersebut kita coba sampaikan. Secara umum berkaitan dengan Creative Commons Attribution secara singkat kita bisa melihat beberapa hal di sini. Ada yang bebas sama sekali, jadi tidak perlu atribusi, ada yang perlu disampaikan, kemudian ada yang lebih ketat lagi, misalkan minta izin atau di bawah lisensi apapun, apakah bisa kita distribusikan atau tidak, maka kita perlu mengenal zona-zona tersebut sehingga kita bisa memahami apakah kita bisa secara bebas menyebarluaskan gambar tersebut dalam bentuk karya ilmiah atau mungkin
dalam bentuk karya digital yang sekarang ini mungkin kita bisa lakukan. Nah, di dalam video ini saya juga berusaha untuk terus belajar untuk menggunakan hal-hal yang bisa sesuai untuk digunakan beberapa gambar. Jadi kita akan mencoba menggunakan beberapa hal yang mungkin bisa ada common attribution di sini, Creative Commons Attribution di sini, sehingga kita berharap akan lebih baik dan sesuai dalam etika kita mengerjakan untuk karya tulis. Dan di sini menunjukkan bahwa kalau kita menggunakan gambar yang ada di internet, tidak semuanya itu memiliki Common Creative Attribution atau yang bebas kita publikasi, dan itu menjadi perhatian kita supaya kita berhati-hati. Misalkan kalau saya buat ilustrasi di slide berikutnya, jadi pada slide berikut ini kalau misalkan saya mencoba mencari sesuatu di Google atau di internet, misalkan saya mencari untuk landscape drone, di sini mungkin ada beberapa gambar. Nah, gambar ini secara umum saya buat blur, begitu sengaja dibuat blur untuk menghindari penampilan dari gambar-gambar tersebut yang bisa kita akses, karena kita tidak tahu apakah di sini memiliki common creative attribution. Dan sebaiknya di dalam karya tulis ilmiah juga kita juga mencoba berhati-hati mana yang bisa kita gunakan atau tidak. Di dalam pembuatan beberapa video di awal saya mungkin juga belajar bahwa beberapa gambar itu mungkin tidak seharusnya ada di dalam video. Itu biasanya saya coba buat tidak publik atau tidak terbuka begitu. Nah, mudah-mudahan dari mahasiswa yang mengakses tidak menyebarluaskan, jadi berharap tidak ada masalah di kemudian hari. Namun secara umum video-video tersebut dibuat untuk mempermudah penjelasan, jadi sebenarnya akan lebih mudah kalau materinya itu terbatas disampaikan di kelas. Tapi karena ini kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, maka beberapa video perlu ditampilkan secara terbuka di YouTube misalkan. Jadi saya perlu, atau kita semua perlu memperhatikan beberapa hal yang bisa kita sampaikan atau tidak. Kemudian selanjutnya di beberapa segmen video saya akan berusaha keras untuk membuat gambar sendiri. Namun untuk contoh dari open access jurnal ini kita akan coba tunjukkan beberapa hal yang mudah-mudahan ini masih sesuai, karena saya juga masih mencari tahu apakah beberapa gambar tersebut bisa kita sajikan atau tidak. Kita coba cek di contoh gambar di jurnal open access di slide berikutnya. Baik, sebagaimana yang sudah kita tunjukkan tadi berkaitan dengan Common Creative Attribution di sini, saya coba tunjukkan judul, DOI, pengarang, dan di sini ada gambar untuk peta geologi. Ya, secara umum saya melihatnya ini ada informasi peta geologi, kemudian ada informasi struktur, kemudian di sini sendiri penulis menunjukkan ada gambar satu ini merupakan pekerjaan orang lain. Nah, saya juga berharap apa yang disampaikan di sini ini pekerjaannya juga memiliki common creative attribution. Kalau tidak, ini berkemungkinan yang ada di artikel ini relatif tidak memberikan contoh yang cukup baik. Mungkin saya akan berikan blur di beberapa area sehingga tidak 100% tampil berkaitan dengan ini. Ya, intinya yang ingin saya sampaikan atau tampilkan di dalam gambar ini adalah ketika kita punya pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan kita sendiri, berupa pekerjaan orang lain, misalkan informasi atau data struktur di sini pekerjaan dari publikasi orang lain, atau informasi dari peta geologi, di sini ada keterangan legendanya di sini. Ini kita harus tampilkan sumbernya dan kita
kita bisa membuat gambar ulang tapi tetap menyebutkan sumbernya. Dan di dalam penulisan karya tulis yang di dalam format kita, sumber ini perlu kita sajikan di bagian judul gambar, dan kita perlu tulis di daftar pustaka. Nah, coba dicek kembali di bahan-bahan sebelumnya sehingga nanti akan lebih sesuai pada saat mengumpulkan tugas dari pelatihan atau tugas B kita. Yang intinya itu bahwa ketika ada pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan kita dan kita ingin menampilkan, maka sebaiknya kita gambar ulang dengan sederhana atau lebih baik, sehingga akan memperjelas area penelitian kita. Mungkin dalam penelitian ini areanya seluas ini, tapi dalam penelitian kita mungkin hanya sebatas ini saja misalkan. Nah, maka kita perlu sesuaikan tetap dengan memberikan atribusi kepada sumber aslinya. Ini contoh satu untuk gambar. Terus kemudian di sini beberapa hal yang bisa kita cari informasi, ya kita perlu skala. Mungkin dari keterangan gambar ini ada koordinat, jadi kita perlu perjelas angka-angkanya dan tulisannya sehingga memberikan kualitas gambar yang baik. Nah, pada slide ini adalah contoh pada saat menunjukkan plot kurva. Jadi ini sumbernya dari sini. Mungkin ini relatif sumber yang lebih baik dibanding yang sebelumnya, karena ini mungkin bagian dari jurnal yang relatif lebih resmi. Kalau yang tadi mungkin berkaitan dengan jurnal conference. Nah, dari penulisan di sini kita bisa mengambil beberapa hal. Misalkan dalam membuat grafik ini kita perlu menjaga kesederhanaan dan kejelasan berkaitan dengan skala, keterangan sumbu, kemudian plottingnya mungkin tidak perlu terlalu kompleks begitu, tapi cukup sederhana dengan warna atau misalkan hanya dengan hitam putih dengan dot plot tapi garisnya jelas dan juga keterangannya jelas. Kemudian kita tetap memberikan keterangan yang representatif untuk gambar ini. Ini adalah salah satu juga contoh gambar dalam bentuk kurva yang bisa kita lihat ilustrasinya. Karena ketika kita membuat kurva seperti ini dalam format Excel mungkin tidak serta-merta langsung menghasilkan kualitas yang baik, jadi perlu diolah lebih lanjut sehingga memberikan contoh-contoh atau memberikan ilustrasi yang sesuai sebagaimana yang ditunjukkan di dalam publikasi di jurnal-jurnal internasional. Demikian untuk contoh dari segmen ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video